Halo semua, saya Rachel dan terima kasih banyak untuk yang sudah mampir ke channel saya. Di video kali ini, saya akan merecap bacaan selama bulan Januari dan Februari. So without any further ado, let's jump into the video. Di bulan Januari, saya membaca 5 buku. Ada Educated, karya Tara Westover, yang juga didiskusikan bersama Kristan Wijaya, Sofia Mega, dan Rizky Octavian. Lalu ada Luster, karya Raven Leilani. Dan ada manuskrip yang ditemukan di Accra, karya Paulo Coelho. Lalu ada juga Surat Kematian, karya Chow Hao Hui, dan Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Kita bahas sedikit ya untuk 5 buku yang saya baca di bulan Januari ini. Educated adalah memoir karya Tara Westover, dan ini sudah pernah saya bahas juga kayaknya di video sebelumnya, dan memang worth it dan wajib baca. Kisah tentang penulisnya sendiri, Tara Westover. Dia berasal dari keluarga yang berlatar belakang Mormon, yang tertutup dan radikal, dan dia mengalami banyak sekali kejadian yang sangat tidak mengenakan dari masa kecil hingga dia beranjak dewasa, keluar dari keluarganya yang toksik dan berhasil menempuh pendidikan di University of Cambridge dan juga Harvard. Dan memang trigger warning, tetapi banyak sekali memberikan pelajaran tentang betapa pentingnya mengejar cita-cita, betapa pentingnya kita memiliki jati diri sendiri, dan juga bisa cut off keluarga yang toksik. Saya suka dengan buku ini karena narasinya enak untuk dibaca, inspiratif, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, dan sangat menyentuh. Novel yang kedua adalah Luster karya Raven Leilani yang saya baca di bulan Januari. Ceritanya tentang Eddie, seorang perempuan kulit hitam berusia 20 tahunan yang agak-agak selengean, dan dia bertemu dengan Eric, seorang pria yang lebih tua darinya dan sudah menikah. Dan terjadilah affair antara Eddie dan Eric. Dan terus terang saya nggak suka dengan novel ini karena terlalu mengumbar explicit language, itu yang pertama. Yang kedua, karakternya saya nggak suka, terutama si Eddie ini. Dan akhirnya novel ini di-NF karena saya tidak sanggup untuk melanjutkannya. Padahal saya baca novel ini gara-gara rave dari bookstagrammer dan youtuber luar, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi dan nggak sesuai dengan selera saya. So yeah, it's a DNF from me. Novel yang ketiga adalah manuskrip yang ditemukan di Accra, karya Paulo Coelho. Saya mendapatkan buku ini waktu saya masih kerja di tempat yang lama. Waktu itu ada event Secret Santa, dan saya mendapatkan buku ini dari rekan kerja saya. Thank you so much untuk John yang udah kasih saya buku ini. Dan novel ini menceritakan tentang, sebenarnya ada unsur sejarahnya juga. Pada saat Perang Salib dulu, tahun 1099 di Yerusalem, kaum Kristen, Yahudi, dan Muslim, mereka itu hidup dengan rukun dan damai di sana, dan mereka melindungi Yerusalem dari serbuan pasukan Perang Salib. Dan di era tersebut, ada seorang guru asal Athena dan tidak memiliki agama, tetapi dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Buku ini berisi tanya jawab antara guru dengan orang-orang yang bertanya tentang kebijaksanaan di dalam hidup, dalam menghadapi pasukan yang ingin menyerang mereka, dan lain sebagainya. Saya udah lama sih nggak baca buku karya Paulo Coelho, dan saya membaca buku ini di saat yang tepat. Novel ini adalah novel fiksi rasa self-help. Yang paling saya suka dari buku ini adalah kita tidak boleh takut dalam menghadapi kekecewaan dan juga kekalahan. Buku ini saya rasa bisa dijadikan sebagai bacaan pertama untuk yang ingin mempelajari tentang filsafat, karena ini bukunya ringan, sangat mudah untuk dipahami, dan tentunya isinya sangat berkesan dan bermakna. Selanjutnya ada Surat Kematian karya Chow Hao Hui, bercerita tentang cold case yang terjadi 18 tahun lalu, di mana seorang sersan yang bernama Chan Hao Ming itu dihantui oleh kasus tersebut dan pengen banget menyelesaikan kasus ini. Novel ini genre-nya crime, thriller, dan misteri.
ada police procedural juga. Kasus 18 tahun itu, pelakunya adalah Eumenides. Pembunuh yang bernama Eumenides itu kembali muncul di masa kini dan beredar di dunia maya. Dia mengirimkan surat-surat untuk targetnya dan terbukti targetnya ini memang tewas dibunuh oleh Eumenides. Saya penasaran dengan novel ini terus terang karena saya belum pernah membaca karya thriller dari penulis asal Tiongkok. Novel ini banyak tokohnya. Pada saat investigasi tentang kasus ini, melacak pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kembali, ada seorang psikolog juga, dan juga ahli IT dan tim dari kepolisian. Saya suka dengan misterinya yang membuat penasaran dan menerka-nerka siapa pembunuhnya. Tapi saya tuh nggak gitu suka dengan beberapa hal dari novel ini, terutama tentang narasinya yang tidak rapi, repetitif, banyak sekali hal yang diulang-ulang, dan lebih banyak tell daripada show. Jadi saya tuh lelah membacanya, karena jadi bertele-tele narasi si novel ini. POV-nya juga overlapping. Di saat penulis menceritakan tentang satu kasus, dia jumping menceritakan permasalahan yang lain yang terjadi pada tokoh yang lain, lalu kembali lagi kepada tokoh yang sebelumnya itu. Jadi bikin capek bacanya, pergantian POV-nya terlalu cepat, sehingga ketika masuk ke bab berikut, itu ternyata lanjutan dari bab yang dilongkap, bukan bab sebelumnya. Saya sempat capek untuk membaca novel ini, dan hampir tidak mau melanjutkan. Tapi saya lanjutkan juga karena penasaran dengan penyelesaian kasusnya. Dan saya juga penasaran si Eumenides ini siapa. Dan ada tokoh-tokoh yang diperkenalkan itu menjelang ending. Dan novel ini adalah bagian pertama, kalau nggak salah trilogi. Apakah saya ingin membaca lanjutannya? Kayaknya enggak. Selanjutnya adalah Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Ini adalah novel metropop dari GPU. Terima kasih banyak untuk Gramedia Pustaka Utama karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pembaca pertama novel ini. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat SMA dan mereka bekerja di perusahaan yang sama walaupun nasibnya berbeda-beda. Ada Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya ya pas-pasan, dan dia juga memiliki latar belakang keluarga yang tidak suportif kepada dia dan bikin dia pusing. Lalu ada Tanisha, ibu seorang anak, dan menjalani pernikahan long distance marriage, dan dia sedang mencari rumah yang lokasinya di dekat MRT station dan dia ingin mengajak ibunya tinggal di situ juga. Lalu ada Kamamia yang adalah seorang selebgram dan memiliki standar hidup yang tinggi dan cita-citanya adalah ingin mencari pria kaya untuk menjadikan suami. Lalu ada Danan, satu-satunya cowok di circle mereka ini, anak tunggal dari keluarga berada, dan dia berhenti hedon, ingin mencari tempat tinggal sebagai aset untuk masa tuanya nanti. Novel ini ringan, lucu, khas Almira Bastari banget, karena sebelumnya saya pernah membaca Resign dan saya suka sekali dengan novel itu, dan gaya penceritaannya masih sama di novel ini seperti itu juga. Tetapi sebenarnya novel ini dalam juga ya. Novel ini tuh sangat menampar kaum pekerja di ibu kota yang gaya hidupnya tinggi, lalu biaya hidupnya juga tinggi, dan memang mencari rumah itu sangat tidak mudah karena memang harganya selangit. Dan novel ini juga memberikan tips bagaimana caranya mencari tempat tinggal di ibu kota. Dan saya suka banget dengan novel ini. Benar-benar antidote setelah membaca buku sebelumnya yang bikin saya pusing. Kalau menurut saya novel ini harus dibaca deh. Terutama kalian yang sedang mencari tempat tinggal dan pengen tahu tips-tips cara mencari tempat tinggal di ibu kota. Selanjutnya ada How to Stop Time karya Matt Haig, dan sudah pernah didiskusikan juga, sudah pernah ada mini reviewnya di video Worth the Hype. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bicara tentang novel ini. Saya lumayan suka dengan novel ini. Kalau kalian suka dengan karya Matt Haig atau yang ingin coba-coba baca
Novel Matt Haig, kalian bisa baca novel ini. Selanjutnya ada People We Meet on Vacation, karya Emily Henry. Genrenya romance, dan saya suka banget dengan novel ini. Ringan, lucu, romantis, benar-benar nyenengin untuk dibaca. People We Meet on Vacation bercerita tentang Poppy, seorang perempuan berusia 30 tahun. Dia bekerja sebagai travel writer di sebuah majalah dan dia tinggal di New York. Pada satu kesempatan dia berbicara dengan temannya dan mereka tuh membahas tentang kebahagiaan. Ternyata Poppy tidak bahagia setelah 2 tahun berpisah dengan sahabatnya Alex. Jadi Alex dan Poppy ini bertemu di University of Chicago. Mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang, tetapi mereka akhirnya jadi teman, dekat, dan terjadilah suatu peristiwa dan mereka itu sering liburan musim panas bareng setiap tahunnya. 2 tahun sebelumnya, waktu mereka liburan ke Kroasia, terjadi hal yang tidak mengenakan sehingga mereka itu nggak omongan lagi, tidak berkomunikasi lagi, dan itulah yang membuat Poppy tidak bahagia. Novel ini memiliki dual timeline. Jadi bab yang ini bercerita tentang masa kini, nanti dia bercerita tentang masa lalu, mostly tentang liburan bersama Alex dan waktu mereka bertemu di universitas. Saya suka dengan novel ini, narasinya mengalir dan nggak pusing walaupun pakai metode flashback, dan formulanya juga ringan, simple. Ini mengingatkan saya dengan film-film romcom tahun 80-90-an, dan novel ini tuh vibe-nya mirip banget sama film When Harry Met Sally. Kalau kalian suka dengan Friends to Lovers trope, kalian bakalan suka dengan novel ini. Selanjutnya adalah Jane Eyre, novel klasik yang sangat terkenal karya Charlotte Bronte. Novel ini juga saya baca bareng bersama Krisan Wijaya, Opat, dan Meilanada. Novel ini bercerita tentang Jane Eyre, yatim piatu. Dia tinggal bersama paman dan bibinya, juga keluarganya. Tetapi setelah pamannya meninggal, bibinya mengabaikan dia dan sepupu-sepupunya juga berbuat jahat pada Jane Eyre, jadi dia akhirnya dipindahkan ke Lowood, sebuah panti asuhan, di mana dia dibesarkan di sana. Dan akhirnya dia keluar dari Lowood, dia bekerja menjadi guru pribadi, dan akhirnya dia bertemu dengan Edward Rochester. Selanjutnya terjadilah hubungan antara Jane dengan Edward Rochester, dan novel ini ditulis seperti autobiografinya Jane Eyre. Dan setelah saya baca, memang ada kemiripan dengan hidup Charlotte Bronte sendiri. Genrenya Bildungsroman, jadi menceritakan mulai dari Jane kecil hingga dia dewasa dan menikah. Dan saya suka dengan novel ini. Walaupun memang jadul dan formulanya banyak ditemukan di novel-novel klasik lainnya. Anak yatim piatu yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan. Tetapi so far enak dibaca, walaupun panjang banget novelnya. Ya, endingnya memuaskan. Dan untuk yang mau mulai membaca novel klasik juga saya rekomendasikan untuk membaca Jane Eyre. Selanjutnya adalah Perfume, karya Patrick Suskind, dan novel ini sudah pernah difilmkan dan ada serinya juga. Novel ini genrenya psychological thriller, period, ada sejarahnya juga, menceritakan tentang Jean-Baptiste Grenouille yang dibuang oleh ibunya waktu bayi, dan akhirnya dia hidup berpindah-pindah hingga ia tinggal di panti asuhan. Secara fisik dia memang buruk rupa, dia juga tidak memiliki bau, tetapi dia memiliki bakat luar biasa, yaitu penciumannya sangat tajam dan dia bisa mengenali dan dia bisa membuat parfum dengan kemampuan penciumannya yang tajam tersebut, sehingga dia bisa bekerja di tempat pembuatan parfum. Karena obsesinya dengan bebauan, dia memburu manusia untuk mendapatkan bebauan, dan akhirnya dia punya agenda sendiri untuk menggunakan parfum ciptaannya tersebut. Novel ini saya baca bareng Hashemi dan Den Hanarun. Tadinya saya menyangka novel ini tuh bakalan seperti novel-novel thriller yang lain yang menegangkan, yang banyak pembunuhannya. Karena ini kan judulnya kan Perfume, cerita tentang seorang pembunuh. Tapi ternyata enggak terlalu banyak diceritakan tentang thriller pembunuhannya. Tetapi seperti biografi Jean-Baptiste Grenouille, dari dia bayi hingga dia dewasa dan dia melaksanakan aksinya tersebut.
Dan memang twistnya dan endingnya bikin saya shock. Ini nggak disangka-sangka. Mungkin orang-orang lebih familiar dengan filmnya ya. Saya belum pernah nonton filmnya dan mungkin akan nonton dalam waktu dekat. Dan ada buku ini, Modern Love. Ini adalah kumpulan esai yang pernah muncul di New York Times. Dan ini juga sudah ada serial TV-nya. Ini ada beberapa bagian. Ada Somewhere Out There, lalu ada I Think I Love You, ada Holding On Through the Curse, dan Family Matters. Awalnya bagian Somewhere Out There tuh lucu-lucu, ceritanya super kocak. Ada perempuan yang berhubungan dengan pria yang lebih muda dan mereka berada di apartemen yang sama pada saat itu. Cerita yang bagian akhir, cerita bagian Family Matter adalah cerita yang paling bikin nangis, menyentuh. Dan ada beberapa yang berkesan untuk saya, yaitu cerita tentang seorang anak yang diadopsi oleh pasangan gay. Ibunya adalah seorang pemadat dan meninggalkan anaknya begitu saja. Tetapi si orang tua anak ini, si pasangan gay tersebut, dia masih kontak dengan si ibu kandungnya karena mereka berpikir bahwa nggak baik kalau anaknya tidak berhubungan gitu kan. Karena si anaknya ini selalu menanyakan, kok teman saya punya ibu gitu. Saya nggak ada. Dan akhirnya mereka mengontak si ibunya, tetapi karena kebiasaan si ibu ini, karena si ibunya pemadat, jadi dia sering hidup berpindah-pindah dan tidak pernah mengabari anaknya. Hingga si anak ini besar, anak ini masih sayang dengan ibunya, dan itu tuh sangat menyentuh banget. Buku ini tuh buku cute tapi ya menyentuh juga. Sekarang saya akan kasih pengumuman giveaway. Saya akan memberikan 3 buku ini untuk 3 orang pemenang. Jadi 1 pemenang mendapatkan 1 buku. Caranya gampang, tinggal ketik aja di kolom komentar buku yang mana yang kalian inginkan dan kenapa kalian ingin membaca buku tersebut. Saya tunggu sampai tanggal 31 Maret 2022. And that's the video. Thank you so much for watching and see you next time. Bye!